Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi ya dengan channel Zidni Ilman. Pada video kali ini kita lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang Microsoft Word. Bagi teman-teman yang baru melihat channel ini, baru masuk ke channel ini, ya, saya informasikan bahwa video ini merupakan sambungan dari video sebelumnya. Jadi teman-teman bisa lihat ya video sebelumnya sebelum menonton video ini agar nanti pelatihannya atau pemahaman terhadap materinya bisa bersambung ya. Atau mungkin nanti saya akan tulis di deskripsi untuk video kelima ya. Jadi biar teman-teman bisa lihat. Jadi ini adalah video ke-6 dalam pembahasan tentang Microsoft Office untuk pemula. Nah, pada pembahasan kali ini saya akan membahas tentang menu Home ya, yaitu styling. Di sini khususnya masalah heading ya, dan juga masalah nanti daftar isi. Namun sebelum saya membahas masalah styles ini, heading ini, saya akan coba dulu menyampaikan satu pembahasan ya tentang di menu layout ya, tentang page break ya, fungsi page break ya. Ini berfungsi pada saat kita lagi menyusun makalah. Biasanya kan judul bab ini ada di awal halaman ya. Judul bab itu ada di awal halaman. Ini sengaja saya bikin tulisan belum menyusun ya, masih seperti ini. Maksudnya belum dirapikan. Bab 1, kemudian di sini ada bab 2. Nih bab 2 juga masih di sini ya. Kemudian nanti ada bab ketiga, bab terakhir. Ini bab 3 penutup, masih nyambung ya. Biasanya kan awal bab itu di awal halaman. Mungkin ada teman-teman yang mengalami atau melihat pada saat proses pembuatan bab itu, di mana kalau kita mau memindah bab kedua, pindah ke bab kedua di awal halaman, biasanya kita enter. Ya, banyak di antara kita yang menggunakan enter sampai ini menjadi bab baru. Misalkan seperti ini. Ya, kita enter. Nah, ini bab 2 misalkan. Kemudian sama bab 3 juga seperti itu. Misalkan cara pengerjaannya ya. Nah, ini bab 3 kita pindah ke awal halaman. Kita enter, biasanya seperti itu. Saya lihat masih beberapa di antara teman-teman yang saya kenal juga sebelum memahami Microsoft Word seperti ini. Nah, ini tidak ada salahnya, cuma nanti ketika kita misalkan mau menambah di bab 1, ada tambahan materi, misalkan di bab 1, saya coba copy paste aja ini. Ada penambahan baru. Saya copy. Kemudian di sini ada penambahan baru. Saya paste. Kemudian saya paste lagi. Jadi bab 1 misalkan menambah halaman karena ada pengeditan penambahan. Ya. Saya paste lagi biar ada halaman baru. Nah, bab 1 misalkan nambah halaman, maka bab 2 itu akan menggeser ke bawah. Bukan. Nah, ini di sini bab 2 ada kekosongan seperti ini. Ya. Kalau misalkan saya tambah lagi di sini masih ngedit bab 1. Nah, bab 1 saya edit lagi seperti ini. Maka bab 2-nya ada di bawah halaman. Akan selalu begitu. Jadi ini pengerjaan secara manual akan merepotkan kita ketika nanti makalah ini kita edit. Misalkan, bab 1 kita coba ada yang dihapus misalkan. Maka bab 2 akan naik seperti ini. Jadi perubahan yang ada di bab 1 akan mempengaruhi perubahan di bab kedua, dan itu akan cukup repot. Bayangkan jika teman-teman mengedit beberapa bab, misalkan ada makalah yang terdiri dari beberapa bab, kemudian setiap babnya diedit, bisa terbayangkan ya, jika
pengerjaan untuk pemisahan babnya menggunakan enter kayak tadi. Ya, saya coba hapus ya. Oke, saya coba hapus. Ini bisa balik lagi, tapi ini masih manual ya. Jadi tidak di sini karena pemisahannya itu secara manual. Nah, saya coba hapus ini yang saya paste tadi sebagai latihan. Ya, baru ini akan kembali ke awal halaman. Ya, cara seperti ini memang tidak apa ya istilahnya? Saya balikin aja ya ke semula. Masih nyusun seperti ini. Saya kembalikan ke semula sebelum kita edit. Maksudnya tidak dianjurkan pengerjaan pemisahan bab hanya dengan di enter ya. Jadi tidak dianjurkan. Di dalam Microsoft Word ini sudah ada fasilitasnya. Yang tadi saya sampaikan adalah break ya. Saya naikin lagi ke atas. Ini sebagai satu contoh saja karena ada beberapa di antara kita juga yang mengerjakan makalah ketika pemisahan bab itu masih di enter antar halamannya ya. Nah, ini akan merepotkan ketika nanti akan ada pengerjaan pengeditan. Apakah di tiap bab itu ada penambahan atau pengurangan, maka bab itu akan naik turun ya. Kita akan repot merapihkannya lagi. Nah, di sini ada fasilitas di dalam menu layout ini adalah break ya. Jadi teman-teman sebenarnya cukup menggunakan break ya. Di sini adalah next page ya. Jadi pilih break dan next page. Posisinya di mana? Ketika kita mau memisahkan halaman ya. Ini misalkan bab 2. Bab 2 ini mau dipisahkan dengan bab 1. Cukup kursor aktifnya taruh di bab 2 ini, kemudian pilih break dan pilih next page. Nah, maka dia pindah ke halaman baru. Kemudian yang bab ketiga juga sama. Ya. Ini bab 3, kita posisikan bab 3. Kita klik halaman di sini, kemudian kita pakai break, next page. Nah, maka dia pindah ke bab 3. Apa perbedaannya dengan pengerjaan manual seperti tadi? Ketika pengerjaan manual seperti tadi, ini bab 2 ikut turun ketika ada pengeditan di bab ke-1. Tapi, ya, jika menggunakan cara seperti ini, posisi tulisan bab 2 ini tidak akan berubah. Misalkan, posisi bab ke-1 saya nambah, ya. Misalkan pengeditannya ditambah. Ya, seperti ini. Saya coba copy, kemudian seolah-olah ada penambahan satu di sini. Ya. Saya coba paste di sini. Nah, ada penambahan ke halaman berikutnya untuk bab 1. Maka posisi bab 2 bukan turun ke bawah, tapi dia otomatis pindah ke halaman terbaru. Jadi tidak ada di bawah sini, tapi dia otomatis pindah tetap di halaman terbaru, di posisi atas di halaman terbaru. Ya, jadi dia tidak ada di tengah-tengah. Kemudian lihat yang bab ketiga. Bab ketiga pun otomatis pindah juga di halaman terbaru. Ya. Jadi tidak ada di tengah-tengah. Akan seperti itu. Nah, bedanya yang tadi. Jadi, ini yang dianjurkan pada saat kita memisahkan bab. Ya, kemudian kita hapus lagi. Kita coba hapus lagi. Ya, itu dulu sebelum kita masuk ke materi yang akan dibahas pada kali ini. Jangan sampai lupa ada beberapa di antara kita mungkin yang masih menggunakan secara manual ya. Tapi lakukanlah seperti tadi page break. Ini tidak akan mempengaruhi ke halaman-halaman yang lain. Ya, jadi ini. Nah, itu seperti itu. Ya. Oke. Jadi seperti ini. Nah, karena ini page break, maka kalau kemarin kita belajar tentang header, maka headernya karena ini merupakan dianggap halaman baru, header di halaman ini hilang ya. Jadi silakan teman-teman nanti bikin header bisa di akhir ya. Nah, kemudian juga di sini halamannya hilang juga ya.
karena itu settingannya nanti di akhir. Kita coba settingan di akhir, kita coba bikin halaman semua, ya. Di sini misalkan kita di halaman yang kosong ini, ya kita kasih page number-nya, format page number-nya, kita continuous, ya pakai continuous from previous, jadi dia melanjutkan dari sebelumnya. Ya. Kemudian di sini di frame first page-nya dihilangin checklist-nya. Ya. Nah, muncul page 2 ya. Jadi tadi karena itu dianggap halaman baru, dan ini sudah juga ada header-nya. Kemudian di halaman yang tadi juga sama, kita bikin yang sama, klik di sini, kemudian checklist yang kemarin latihan di frame first page-nya kita hilangin. Ya, ini page-nya masih 0, kita settingan format number-nya, jangan start, tapi continue dari sebelumnya. Continuous from previous section. Kita oke. Ya, maka ini halamannya menjadi halaman kelanjutan dari halaman sebelumnya. Ya, dan header-nya sama-sama udah muncul. Jadi di sini ada 4 halaman. Oke, itu saja sebagai tambahan awal ya dari materi kemarin, agar kita pada saat perapihan bab ini, antar bab ini sudah terpisah halamannya. Nah, pada pertemuan kali ini, yang paling penting kita akan membahas tentang menu yang ada di home mengenai masalah heading ya. Di sini ada beberapa pilihan ya. Nah, untuk pemahaman dulu ya, apa sih fungsi heading ini adalah kalau di dalam makalah itu ada yang namanya hierarki ya. Hierarki itu misalkan di sini ada judul ya. Dalam makalah itu ada judul, ya saya perbesar dulu. Nah, misalkan ada judul, kemudian setelah judul ada subjudul, misal subjudul, kemudian hierarki berikutnya adalah judul paragraf, misalkan. Judul paragraf, misalkan judul paragraf 1, ada judul paragraf 2. Nah, ini kan hierarki. Hierarki yang biasanya ada di dalam setiap makalah. Ya. Nah, fungsi dari hierarki ini pertama untuk supaya sistematika makalah kita rapi. Yang kedua nanti lebih enaknya lagi pada saat kita membuat daftar isi. Daftar isinya akan otomatis. Nah, misalkan ya judul ini anggaplah kita sebagai kepala judulnya kita menjadi header 1 misalkan. Kemudian subjudul ini kita setting menjadi header 2. Kemudian judul paragraf 1 kita jadikan header ketiga. Ya, hierarkinya kalau misalkan banyak ya. Kalau cuma 2 juga cukup 2, tapi ini misalkan anggaplah banyak. Ini header 3. Header 4. Nah, ini. Misal kita lihat yang tadi, makalah yang tadi. Nah, ini. Ini adalah judul. Ya. Kita nanti akan jadikan judul ini sebagai header 1. Ya, di dalam sini ini ada heading 1. Kemudian bab 1 ini sebagai subjudul. Ya, ini misalkan judul utamanya. Ini bab 1 sebagai subjudulnya, judul bab. Kita jadikan heading 2. Kemudian latar belakang ini menjadi judul paragraf. Nah, ini di bawah judul paragraf ini yang disebut dengan body text. Ya, body text itu isi ya. Text body ya, isinya body isi. Isi dari latar belakang. Jadi, ini body text dari latar belakang. Kemudian kalau yang ini adalah body text dari rumusan masalah. Ya. Kita langsung untuk setting headingnya. Misalkan ya, manfaat olah napas untuk tubuh manusia ini kita setting heading 1. Ya. Ya. Misal kita blog nih, masalah manfaat, kita jadikan heading 1. Nah, maka akan seperti ini ya.
Kemudian bab 1 kita jadikan heading 2, ya. Sebagai bab itu kita jadikan heading 2. Nah, kita tulis dulu. Untuk warna dan ukuran kita abaikan dulu. Kemudian ini heading 3. Ya, kita jadikan heading 3. Nah, ini heading 3. Jadi kalau namanya bab kita jadi heading 2 ya tadi kesepakatannya. Kita semua bab 1 kemudian bab 2 juga kita jadikan heading 2. Kita coba dulu subbabnya. Ini semua heading 3. Heading 2, kemudian ini juga sama heading 2 sebagai judul paragraf. Apa sih keuntungannya dengan settingan seperti ini gitu ya. Heading 2, kemudian ini juga heading 2. Kita heading 2. Kemudian judul tadi heading 1. Ya. Oh, ini heading 2 ya, maaf. Yang tadi heading 3. Heading 1-nya kan judul ya. Nah, ini heading 3. Kita heading 3. Kemudian yang ini juga sama heading 3. Bukan heading 2. Heading 3. Oke, ini heading 3. Kita judul, tadi judul utama buku adalah heading 1. Judul bab heading 2. Subbab, nah ini heading 2. Ini heading 3. Kita setting, ini heading 3. Ini juga kita setting heading 3. Nah, kemudian ini juga kita setting heading 3. Ya. Kita semua sama, kita setting semua heading 3. Heading 3. Kemudian nanti ketemu judul lagi. Ya. Yang bab terakhir, bab 3. Ini heading 2. Bab ini heading 2. Yang ini kesimpulannya heading 3. Kemudian sarannya juga heading 3. Nah, kalau kita setting seperti ini, semua makalah kita setting akan memudahkan kita. Memudahkan di mana? Saya kasih contoh, ya. Silahkan teman-teman masuk setelah disetting seperti ini. Silahkan teman-teman masuk ke menu View. Kemudian di sini ada Navigation Pane. Silahkan di checklist Navigation Pane ini. Nah, ini sudah otomatis ya, teman-teman. Nah, ini udah otomatis. Ada bab 1 pendahuluan, bab 2 pembahasan, bab 3 penutup. Ini susunannya sudah dibikin seperti ini. Sehingga kalau kita mau menuju ke halaman tertentu, tinggal diklik di sini. Klik 2.3. Otomatis kita akan masuk ke halaman ini. Kita masuk ke saran di bab penutup, kita klik di sini. Nah, kita tidak lagi menggunakan scroll bar seperti ini. Ya, bayangkan teman-teman, jika makalahnya sampai ratusan halaman, untuk pindah ke mencari halaman dengan menggunakan scroll bar cukup banyak waktu. Tapi kalau misalkan teman-teman makalahnya tadi disetting dengan menggunakan style ini otomatis akan rapi dan akan di navigation sudah dibuatkan seperti ini ya. Bab 1 pendahuluan, latar belakang, rumusan, tujuan, pengertian, olah napas. Ini langsung dibikin otomatis oleh Word ya. Navigation pane. Kemudian, selain ada di navigation pane, kita akan dengan mudah ya membuat daftar isi ya. Coba kita misalkan di halaman kosong ini kita jadikan daftar isi ya. Kita hapus ini di daftar yang kosong. Nah, bagaimana cara membuat daftar isi otomatis? Daftar isi otomatis bisa dibuat jika makalah yang kita bikin sudah diatur tentang stylenya ya, ada heading 1, heading 2, heading 3. Nah, kita coba bagaimana cara membuat daftar isi otomatis ya. Pertama masuk teman-teman ke menu reference ya. Nah, setelah menu reference, silahkan teman-teman ini di pojok paling kiri ada table of content yaitu daftar isi. Nah, style dari daftar isi itu ada banyak pilihannya ya. Ada seperti ini ya.
Silahkan mau pilih yang mana, misalkan saya pilih yang pertama saja. Klik. Nah, otomatis daftar isi sudah terbuat. Ya, saya perkecil dulu biar kelihatan. Ya, jadi kita nggak usah repot-repot lagi bikin daftar isi. Ini ada di halaman berapa? Ini sudah ada daftar isinya. Manfaat olah napas tubuh untuk manusia ada di halaman 1, saran ada di halaman keempat. Ya, seperti itu. Jadi, nah nanti kalau misalkan ada pengeditan, anggaplah saya coba edit dulu ya. Di halaman saran ini misalkan tujuan, ya misalkan kita tujuan ini ada penambahan seperti tadi, saya tutup dulu navigation pen-nya biar kelihatan besar. Kemudian saya ini besarkan. Ya. Ini kan terakhir di halaman 4 ya. Kemudian di tengah-tengah waktu misalkan kita ada pengeditan. Seperti tadi saya tambahkan aja dulu seperti ini. Saya copy lagi. Kemudian saya paste ke sini. Saya paste ke sini. Nah, otomatis kan udah nambah halaman. Sehingga bab kedua itu ada di halaman ke-3. Kemudian bab 4 ada di halaman, bab 3 ada di halaman ke-5. Sementara daftar isi kan masih belum. Ya, masih belum ada update. Bagaimana cara mengupdate-nya? Cara mengupdate-nya, teman-teman tinggal klik konten ini. Ya, sebentar. Biar kelihatan. Nah, ketika klik konten ini, ketika klik, di atas ada update. Nah, ya. Kan seperti itu. Di sini ada di atas itu ada update. Klik update. Nah, ketika diklik update, di update page number only, apakah update entry tabel? Apakah diupdate dengan semuanya? Kita pilih yang paling bawah. Kita checklist. Kemudian kita oke. Nah, ketika di oke, daftar isi udah otomatis berubah. Ya. Halaman jadi halaman ke-5. Ini enggak? Ya. 21 pengertian olah napas, manfaat olah napas. Ya, seperti itu. Jadi ada penambahan halaman otomatis di daftar isinya. Tapi setelah kita update ya. Jadi itu saya balikan lagi misalkan ya. Yang ini kita hapus lagi ya. Untuk melihat bagaimana si daftar isi ini ketika kita rubah-rubah edit di sini, kita bisa langsung mengupdate-nya. Kita hapus lagi. Kemudian kita di daftar isinya kita update lagi. Ya. Kita update lagi di daftar isinya, kita sorot ke konten sampai muncul yang di atas. Kemudian kita klik update table. Ya. Maka semua berubah kembali ke 4. Nah itu. Jadi pada video kali ini yang saya share adalah tentang bagaimana mengatur spacing ini. Kemudian bagaimana membuat daftar isi. Nah nanti pada video yang akan datang saya akan jelaskan cara pengeditan setiap heading ini. Jadi misalkan ini pengen warnanya judul, pengen warna apa, kemudian posisinya di mana, di tengah atau di pinggir kanan kiri. Nanti kita akan bahas khusus masalah style ini pada pertemuan yang akan datang, pada video yang akan datang. Bagaimana mengedit setiap style ini ya. Jadi untuk pertemuan kali ini saya cukupkan sampai di sini. Semoga bermanfaat ya. Kalau memang dirasa bermanfaat silahkan di-share ke teman dan saudara yang lain supaya banyak orang yang mendapatkan manfaatnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.